Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ido Fahendra. Di sini saya akan membacakan tentang materi awal mula kedatangan Jepang ke negara Indonesia. Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya yaitu di ujung barat Samudra Pasifik. Ibu kota Jepang yakni Tokyo merupakan kota terbesar yang ada di Jepang. Luas Jepang adalah 3.377.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jepang, dan aksara yang dipakai adalah aksara kanji, hiragana, dan katakana. Faktor yang mendorong bangsa Jepang datang ke Indonesia. 1. Yaitu Jepang mengikuti Perang Dunia Kedua. Kedua, Indonesia sangat kaya akan bahan-bahan mentahnya untuk menunjang dan mendukung usaha perang dan bidang industri Jepang. Ketiga, Indonesia juga mempunyai tenaga manusia yang cukup besar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses masuknya Jepang ke Indonesia dengan pembahasan yang pertama, Jepang menguasai wilayah Indochina, yang akan dibacakan oleh saya, Kania Sabila. Kudeta Jepang di Indochina Perancis disebut Meigo Sasuken atau Operasi Bulan Purnama, yaitu sebuah operasi Jepang yang terjadi pada tanggal 9 Maret 1945 hingga akhir Perang Dunia Kedua. Dengan pihak yang terlibat ada Kekaisaran Jepang, Perancis, Indochina Perancis, serta dukungan udara dari Amerika Serikat. Selain itu juga ada tokoh dan pimpinannya yang dari Jepang dipimpin oleh Yoshitakushi Hashi dan Saburo Kawamuro, dan dari yang Perancis dipimpin oleh Jean Decaux dan Engie Modart dan juga Gabriel Sabater. Serta kekuatan dan korban dari Jepang diwakilkan oleh 55.000 pasukan serta 10.000 korban yang tewas. Dari Prancis dipimpin oleh 65.000 pasukan dan 4.200 tewas, 15.000 ditangkap. Meskipun Prancis telah mengantisipasi serangan, Jepang berhasil melakukan garnisun-garnisun di seluruh koloni tersebut. Prancis kehilangan pertahanan dan seluruh garnisun melarikan diri dengan beberapa diantaranya kabur ke Tiongkok nasionalis. Jepang menggantikan perwira Prancis dan melepaskan kontrol mereka atas Indochina, yang kemudian mengambil alih dan membentuk Kekaisaran Vietnam, Kerajaan Kamboja, dan Kerajaan Laos. Berikut ini ada beberapa gambar yang terjadi pada saat Perang Indochina. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada Jepang menyerang Pearl Harbor. Pengeboman Pearl Harbor adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Berikut ada beberapa tokoh yang terlibat dan beserta korbannya. Tokoh yang terlibat dari Amerika Serikat itu ada Husband Kimmel dan Walter Short, dan dari Jepang ada Chuichi Nagumo dan Isoroku Yamamoto. Sedangkan korban dari Amerika Serikat itu jumlahnya ada 188 pesawat Amerika Serikat yang rusak serta 2.403 korban jiwa yang meninggal. Dan dari Jepang ada 29 pesawat yang rusak, 5 kapal selam yang rusak, dan juga 65 orang meninggal serta 1 pelaut Angkatan Laut Jepang yang ditangkap oleh pihak Amerika Serikat. Setelah menghancurkan Pearl Harbor, Jepang menduduki Filipina pada tanggal 10 Desember 1941 dan Burma pada tanggal 16 Desember di tahun yang sama. Setelahnya, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai wilayah Kalimantan, Sumatera, serta Jawa. Dan berikut gambar penggambaran yang terjadi pada saat Perang Pearl Harbor oleh Jepang dan Amerika Serikat. Proses masuknya Jepang ke Indonesia dengan pembahasan Amerika Serikat membentuk Abdacom yang akan dibacakan oleh saya, Nabila Asma Aulia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara.
Sehingga tahun 1942, tepatnya di bulan Januari dan Februari, Jepang menduduki Filipina, Tarakan, Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan yang bernama ABDACOM, yaitu American, British, Dutch, Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan pusatnya terletak di Bandung. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerahkan kepada Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Sekutu melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg dan Jenderal Terpurtan menjadi wakil Sekutu di upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Proses masuknya Jepang ke Indonesia dengan pembahasan yaitu Perang Rusia-Jepang. Perang Rusia-Jepang adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Jepang yang terjadi dari 8 Februari 1904 sampai 5 September 1905 karena persaingan imperialistik antara Rusia dan Jepang untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah Manchura dan Korea. Perang ini dimulai dengan serangan kejutan Jepang terhadap Rusia di pelabuhan Port Arthur, semenanjung Liaodong, Cina, pada tanggal 8 Februari. Hal ini berlanjut dengan pengepungan Port Arthur baik dari darat maupun laut yang berlangsung pada tanggal 9 Januari dengan menyerahnya pasukan Rusia di Port Arthur. Untuk membantu armada timur jauhnya, Rusia mengirimkan armada Baltik yang berlayar hampir mengitari dunia hanya untuk dihancurkan oleh Angkatan Laut Jepang yang menyergap mereka di Selat Tsushima pada tanggal 27 sampai 28 Mei 1905. Perang Rusia-Jepang baru berakhir pada tanggal 5 September 1905 dengan ditandatanganinya Perjanjian Portsmouth atas inisiatif Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Theodore Roosevelt. Perang ini menjadi penting dalam sejarah dunia karena untuk pertama kalinya bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat dalam peperangan setelah terjadinya revolusi industri. Jepang menjelma menjadi kekuatan imperialis di Asia dan menginspirasi wilayah-wilayah kolonial dengan aspirasi-aspirasi nasionalisme, sedangkan kekalahan Rusia menggoyahkan kekuasaan Tsar Rusia yang nantinya berujung dengan peristiwa revolusi Oktober di tahun 1917. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Tanivia dari absen 33. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Sino-Jepang pertama dan embargo minyak bumi Jepang. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang Perang Sino-Jepang pertama. Perang Sino-Jepang pertama ini terjadi pada tanggal 25 Juli 1894 sampai 17 April 1895. Perang ini terjadi di lokasi yaitu Korea, Manchuria, Taiwan, dan Laut Kuning. Perang ini juga mengakibatkan perubahan teritorial yaitu Cina menyerahkan Taiwan, Penghu, semenanjung Liaodong ke Jepang. Setelah beberapa dekade memperebutkan posisi atas Korea, Jepang dan Cina memulai permusuhan langsung pada 28 Juli 1894 di pertempuran Asan. Sebagian besar perang Tiongkok-Jepang pertama terjadi di laut, di mana Angkatan Laut Jepang memiliki keunggulan dibandingkan mitranya yang kuno dari Tiongkok. Pasukan darat Jepang dan Korea menyerbu 3.500 pasukan Cina pada 28 Juli, menewaskan 500 dari mereka dan menangkap sisanya
kedua belah pihak secara resmi menyatakan perang pada 1 Agustus. Lalu pasukan Tiongkok selamat mundur ke kota utara Pyongyang dan sementara pemerintah Qing mengirim bala bantuan sehingga total garnisun Tiongkok di Pyongyang menjadi sekitar 15.000 tentara. Jepang mengepung kota pada pagi hari tanggal 15 September 1894 dan melancarkan serangan serentak dari segala arah. Jepang merebut Pyongyang, menyebabkan sekitar 2.000 orang Tiongkok tewas dan 4.000 terluka atau hilang. Sementara tentara Kekaisaran Jepang hanya melaporkan 508 orang terluka, tewas, atau hilang. Tiongkok memutuskan untuk mundur dari Korea dan membentengi perbatasannya. Pada 24 Oktober 1894, Jepang membangun jembatan di seberang sungai Yalu dan berbaris menuju Manchuria. Angkatan Laut Jepang mendaratkan pasukan di semenanjung Liaodong yang strategis, menjorok ke Laut Kuning antara Korea Utara dan Beijing. Jepang merebut kota-kota Cina seperti Mukden, Xiaoyan, Talienwan, dan Lushankou, Pelabuhan Arthur. Dimulai pada 21 November, pasukan Jepang mengamuk melalui Lushankou dalam pembantaian Port Arthur yang terkenal, menewaskan ribuan warga sipil Tiongkok yang tidak bersenjata. Pada bulan April, pemerintah Qing menyadari bahwa pasukan Jepang sedang mendekati Beijing. Orang Cina memutuskan untuk menuntut Perjanjian Shimonoseki. Pada tanggal 17 April 1895, Qing Cina dan Meiji Jepang menandatangani Perjanjian Shimonoseki yang mengakhiri Perang Tiongkok-Jepang pertama. Cina melepaskan klaim untuk mempengaruhi Korea yang menjadi protektorat Jepang sampai dianekasi langsung pada tahun 1910. Jepang mengambil kendali atas Taiwan, Kepulauan Penghu, dan semenanjung Liaodong. Selain keuntungan teritorial, Jepang menerima pampasan perang 200 juta tel perak dari Cina. Pemerintah Qing juga harus memberikan bantuan perdagangan Jepang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang embargo minyak bumi Jepang. Embargo merupakan suatu bentuk hukuman politik bagi suatu negara terhadap pelanggaran sebuah kebijakan atau kesepakatan. Pada tahun 1941, Amerika Serikat tidak hanya memperlakukan embargo minyak kepada Jepang, tetapi Amerika Serikat juga melakukan embargo baja kepada Jepang. Pada kala itu, Jepang melakukan perang di Cina dan menenggelamkan sebuah kapal perang angkatan laut milik Amerika Serikat. Amerika Serikat khawatir Jepang akan meningkatkan ekspansinya kepada Cina. Embargo minyak oleh Amerika Serikat telah menyebabkan krisis di Jepang. Karena ketergantungan Jepang kepada minyak Amerika Serikat sebesar 80%. Kemudian, Jepang dipaksa untuk memutuskan apakah menarik pasukan dari Cina, melakukan negosiasi untuk mengakhiri konflik, atau pergi berperang di tempat lain untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Embargo minyak bumi yang diterapkan oleh Amerika Serikat merupakan ancaman yang besar bagi Jepang karena Jepang sangat bergantung pada minyak Amerika Serikat sebesar 80% sebagai sumber daya alam mereka dalam menopang perekonomian Jepang dan ekspansinya yang dilakukan Jepang kepada negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi penerimaan Jepang di Indonesia. Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, secara otomatis Indonesia berada di bawah jajahan Jepang.
Pada saat awal kedatangan Jepang ke Indonesia, rakyat Indonesia sangat menerima dan menyambut Jepang dengan gembira. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama adalah Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Bangsa Jepang mengelabui rakyat Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua karena mereka menyelamatkan Indonesia dari jajahan Belanda. Mereka juga menegaskan bahwa Indonesia adalah saudara muda karena sama-sama berasal dari negara Asia. Yang kedua yaitu memperlakukan rakyat Indonesia dengan sangat baik. Seperti pada gambar yang tertera, perlakuan bangsa Jepang diantaranya yaitu 1. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia merasa dihargai. 2. Tentara Jepang selalu menegaskan bahwa kedatangannya ke Indonesia itu untuk membebaskan rakyat dari jajahan Belanda. Karena hal itu, Jepang selalu berusaha menunjukkan kebenciannya terhadap bangsa Belanda dengan menyiksa tawanan Belanda di depan umum. 3. Selalu berusaha membebaskan rakyat Indonesia dari tawanan politik Belanda. 4. Bangsa Jepang menjanjikan rakyat Indonesia bisa membeli barang dengan harga murah karena adanya politik dumping. Dan yang terakhir adalah mereka selalu berkata akan membantu memajukan Indonesia. Lalu yang ketiga, Jepang membentuk Gerakan 3A. Gerakan ini dilakukan untuk menarik perhatian rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Tetapi gerakan ini kurang mendapat perhatian dari rakyat Indonesia karena gerakan ini bukan gerakan kebangsaan. Sehingga gerakan ini dibubarkan pada tahun 1943. Dengan segala usaha dan janji-janji manis yang diberikan Jepang kepada Indonesia, tidak heran jika kedatangan awal bangsa Jepang diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, lama-kelamaan, sifat bangsa Jepang yang sesungguhnya mulai diketahui oleh rakyat Indonesia. Secara perlahan, Jepang mulai menunjukkan sikap yang sebenarnya. Mereka banyak melakukan penjajahan yang sangat kejam, bahkan lebih kejam dari penjajahan Belanda. Bisa kita lihat pada beberapa gambar yang tertera, selama penjajahan Jepang, rakyat Indonesia dipaksa mengerjakan semua hal yang diperintah oleh Jepang. Bahkan, rakyat Indonesia dibiarkan mati kelaparan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.